kita alami sekarang. Jadi kayak mikir ini nyata atau enggak sih gitu, karena baru banget tadi pagi aku juga gantiin pampersnya gitu segala macam, masih ada gitu, tapi begitu aku keluar juga tiba-tiba udah memutuskan napas terakhir aja gitu. Jadi kayak ya itu sih. Bapak biasanya minumnya apa sih, bagian apa sih? Oh kalau itu biasanya campur-campur protein, nabati juga ada, protein hewani ada, nasi juga dikasih, tapi ya memang bentuknya di blender sih gitu. Jadi dilewat selang makan. Baru-baru ini keluhan yang sering dirasain Bapak apa? Oh, kalau itu kan emang lagi masalah di ginjalnya ya, jadi di ginjalnya itu ureumnya tinggi. Jadi sebenarnya lagi dicoba untuk suntik EPO untuk naikin HB sama memperbaiki ginjalnya tuh lewat lebih perbanyak asupan cairan gitu. Jadi sebenarnya kita ngerasa kayak udah getting better nih gitu, tapi kenapa tiba-tiba nggak ada, kita juga nggak tahu. Wallahu a'lam memang udah takdir sih. Sebelum meninggal ada nggak Bapak permintaan terakhir? Pesan-pesannya gitu. Enggak sih, kan aku kan juga udah nggak ada komunikasi lagi ya, maksudnya kayak untuk ngomong gitu udah nggak ngomong sih, jadi lebih ke kita yang baca ekspresinya aja sih. Itu tidak ada omongannya udah seminggu apa berapa namanya? Udah lama, dari tahun 2024 kayaknya, apa 2021 tuh masih bisa ngomong, tapi dikit-dikit 2024 yang benar sama sekali enggak. Tapi kalau Bapak ada di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, kondisinya gimana sih? Kondisinya sebenarnya selalu ditangani baik sama RS Polri ya, tapi memang kan kayak ibarat tubuh kita kan ibarat mesin ya, jadi kalau misalnya semakin tua kan makin banyak aja hal-hal yang mesti diperbaikin lah, ini ada yang rusak lah, ada apalah gitu, sama aja kayak organ-organ kita gitu. Jadi kita emang udah berusaha sebaik mungkin untuk memperbaiki kondisi status penilaian ininya lah, tubuhnya gitu. Tapi ya memang gitu. Ini Bapak meninggalkan berapa anak? 8. Dari berapa anak perempuan berapa, laki berapa? Perempuan ada 6, laki ada perempuan ada 5, laki-laki ada 3. Ada yang nerusin jejak karirnya Bapak nggak? Abangku sih sebenarnya nyanyi. Dia masih aktif bawain tembang-tembangnya Bapak juga? Atau bikin sendiri? Bikin lagu sendiri sih, dia lebih ke bandnya beda genre sih. Kalau di rumah Bapak sering menyanyikan lagu itu atau ngajak anak-anaknya bernyanyi bersama itu? Kalau dulu waktu zaman awal-awal jadi vokal coach dan lain-lain itu kan emang abang kan semangat banget ya untuk ngajarin nyanyi-nyanyi gitu. Tapi memang sebenarnya dari kecil pun kita udah dididik buat belajar nyanyi gitu. Jadi kayak mau nggak mau kita belajar vokal yang gitu, terus tarik nafas, tahan nafas, segala macam, kayak teknik ini, teknik itu kita diajarin gitu sih. Sosok ayah seperti apa sih Kak kalau di mata anak-anak, tegaskah atau seperti apa? Kalau ayah orangnya sih kuat ya, maksudnya kayak orangnya kuat, bisa dibilang nggak banyak ngomong ngeluh gitu, jadi dia kayak lebih ke ya ini aja sih pendiam gitu, introvert gitu sih sebenarnya. Tapi kalau misalnya sama orang yang dekat lucu kok, jadi bisa ke bawah arus, tapi memang introvert gitu. Dan mungkin karena jiwa seninya juga ya, jadi kayak suka ada aura-aura nyentriknya dikit gitu lah, yang kayak agak beda, entah tiba-tiba kayak mainin keyboard tahu-tahu 2 hari 3 hari kemudian jadi lagu gitu. Kalau sosok ayah di otak aku sih yang aku kenal adalah seorang ayah yang berusaha keras untuk mendidik anak-anaknya, berusaha keras untuk sampai kita ngedapetin pendidikan yang layak gitu. Dan alhamdulillah semua anaknya ayah juga kan sarjana, jadinya juga kita kayak udah ngerasa kayak banyak banget utang budi sama ayah gitu sih. Apalagi kan anaknya tuh ada 8 gitu, mungkin jiwa kepimpinan ayah dalam keluarga itu seperti apa sih? Ayah bisa dibilang kita manggilnya abah sih. Kalau abah tuh ini sih orangnya emang bisa ngomong yang tegas langsung gitu ke anak gitu. Misalnya nih kita kayak disuruh sholat gitu, nggak perlu yang harus dia begang-begang, cuma bilang kayak sholat buruan, sholat gitu. Terus langsung kita kayak
secara nggak langsung tiba-tiba kayak ngelihat oh iya ini ada ini itu. Kalau rencana pemakaman pukul berapa? Rencana habis maghrib Di kuburan TPU dekat rumah. Jam berapa kak untuk rencana dimakamkannya kak? Rencana dimakamkannya habis maghrib, kita belum tahu sih jam berapa karena masih nunggu kakakku yang dari Cirebon sama dari Bandung. Kak tadi sedikit penegasan kak, benar nggak sih ayah menghembuskan nafas terakhir ketika di rumah? Betul, jadi mengembuskan napas terakhir itu jam 12 siang. Jadi ketika aku lagi di luar, aku dikabarin, diceritain gimana kondisinya saat nafas terakhirnya terhembus itu, katanya ayah tuh kondisinya dalam keadaan yang benar-benar tenang gitu. Jadi begitu dicabut nyawanya pun kayak hembusan nafasnya kayak gitu. Jadi kayak lega gitu aja, kayak tidur lah gitu. Jadi aku ngerasa kayak mungkin ini jawaban dari doa aku, karena aku kan selalu berdoa, ya Allah jika memang ayahku harus diambil, aku minta tolong dalam keadaan yang jangan sesakit-sakitnya gitu, tolong seminim-minimnya rasa sakit gitu. Mungkin ini jawaban dari doaku, udah waktunya ayahku berpulang, udah cukup waktunya aku berbakti sama orang tua. Mungkin tinggal dari doa aja sih yang bisa aku lakuin. Momen apa